Tapi Mas Garin, bicara soal film misalnya dalam konteks PFN itu kan kalau dalam konteks Orde Baru katakanlah dijadikan agen propaganda lah ya misalnya kalau kita menggunakan teori lama misalnya, dan untuk hari ini kan mungkin itu sama sekali tidak relevan ya, di mana hari ini media bisa sangat terbuka gitu loh. Terus menurut Mas Garin, kira-kira peran kalau kita anggap PFN ini masih relevan ya, kira-kira peran apa yang mungkin bisa dimainkan oleh PFN? Ya pendidikan civic education, di berbagai perspektif, mau memakai cara populer, pakai apa, pakai ya kayak Unyil itu ya nggak ada masalah. Kanun di Iran, sutradara terbaik Iran itu rata-rata bekerja di Kanun, bekerja untuk menciptakan karya-karya pendidikan lewat film misalkan. Tapi pendidikan masyarakat yang kritis dan sehat itu peranannya. Dan itu harus dibantu. Tapi jangan-jangan emang negara nggak pengen punya warga negara yang kritis. Nah itu, kelihatan aja institusi publik sama antara TVRI kan hanya menjadi media dukung-mendukung. Iya, jadi corong aja kan. Jadi corong. Amplifier pemerintah saja. Nah itu dilemanya. Sekarang berani nggak pemerintahan sekarang tidak seperti itu? Gitu. Menurut Mas Garin berani nggak? Lah kok dia selalu ya tamu kok diserang lalu dipojokkan ini rapi tenang aku ini ya. Saya nanya. Tapi ini gejala loh terjadi di mana-mana. Percakapan di media sosial sekarang kasar semua ya. Oh gitu ya. Ada yang lempar menteri, ada yang lempar ini. Belum pernah misalnya vendor marah. Pengacara dengan pengacara aja nggak mutu betul pembicaraannya. Semua itu ruang publik menjadi ruang. Ini contoh ya. Nanti pemerintah bilang apain sih etika kan gitu. Lihat Anda, di ruang publik di dunia itu dijaga sebagai panduan nilai-nilai tentang yang baik dan benar. Kan kejahatan ada, semua ada, saya juga jahat ada, tapi tidak boleh di ruang publik. Maka mafia di sana, mau ganja ya susah banget di tengah hutan, kita malah di dalam penjara. Ya kan? Semua dipamerkan di ruang publik, jadi tidak ada ruang panduan untuk hal yang baik dan buruk, ya kan? Dengan alasan pemakluman, penormalan. Kan politik memang nggak mungkin bersih. Iya, tapi bandit yang ahli dong, jangan pameran dong. Bandit kita nggak jenius, politikus kita nggak jenius. Betul. Nggak canggih. Nggak beretika ya. Iya, tidak masuk di ruang publik dan pameran. Kalau dia sarkas terus maklum, buzzer. Oh, Pendengung. Mas Garin, bicara sebagai seorang seniman ya, sebagai seorang sinias kan dalam konteks Indonesia ini kan seringkali, saya kira tidak hanya Indonesia ya, hampir di semua negara dunia itu mengalami gitu loh. Kalau saya mengutip misalnya Seno meskipun nggak tepat gitu ya, ketika tulisan pers dibungkam misalnya sastra bicara misalnya. Terus kemarin kita sempat lihat ada kasus pelarangan ya, nggak pelarangan lah, persisnya seperti apa misalnya, tapi kasus pameran yang gagal punya Mas Yos, terus kasus Ben Sukatani, sebelumnya juga ada kasus. Nah, sebagai seorang seniman, Mas Garin sebenarnya melihat kecenderungan seperti itu bagaimana? ya ini kan sebetulnya anomali ya di masa transisi ya, kecemasan dan ketidakpercayaan, dan semua orang pengen mengambil peran. Termasuk peran kedidaktaatan dan peran demokrasi. Sehingga di wilayah sampai yang terkecil itu nampak itu pertempuran itu. Premanisme muncul di tempat-tempat terkecil, tetapi perlawanan juga muncul, ya kan? Penutupan acara-acara yang supaya tidak perlu, ya kan? Muncul, ya kan? Tapi perlawanan juga muncul karena semua ingin berperan dan mengesahkan peranannya di masa transisi ini. Baik yang diktator maupun yang demokratis gitu. Itu kan jadi suatu ruang yang tanpa panduan sebetulnya sekarang ini. Jadi anarkis gitu. Ya, jadi panduan yang ya kalau aku punya peran kayak gini ya gitu. Coba lihat sampai yang gede sampai kecil, sampai soal makan untuk jamuan makan menyangkut kementerian, sampai tingkat vendor, sampai tingkat antara pengacara di pasar, semua banal cara pengucapannya. Semacam kemarahan yang selama ini ditutupi 10 tahun misalnya tidak dibayar, itu kan betul-betul kejam sekali ya, vendor nggak dibayar itu kan kejam sekali. Dan kemarahannya muncul gitu loh di dalam ruang-ruang publik itu. Ya ini juga harus berapa lama lagi terjadi bisa diredam seperti kalau ini? menurut saya itu harus ini adalah suatu transisi peradaban betul. Meskipun
meme begitu banyak lucunya karena apa yang disebut guyonan itu katarsis bangsa. Betul. Kan bahasa kita biasa menertawakan kepedihan. Ya betul. Makanya ini justru harus menjadi kesadaran. Dan ini kalau tidak, maka maka panduan berbangsa hilang karena hal yang buruk akan dinormalkan. Dan kita tidak tahu mana yang bisa diikuti dan tidak. Jadi kelihatannya sepele, tapi ini perang Baratayuda betul sebetulnya gitu. Antara banyak aspek. Karena ini kan era terbesar dari masuknya bisnis dan politik dan tidak ada teknokrat ya di dalam kementerian yang bisa mengatur ini semua dengan beban hutang yang sebetulnya memang tidak masuk akal sama sekali dengan korupsi yang tidak masuk akal sama sekali. Jadi ada suatu tekanan ekonomi besar sekali ya kan, tetapi juga suatu kondisi yang pemecahan masalah yang penuh pertanyaan. Dalam konteks kebudayaan apa yang mungkin terjadi serius sih kamu. Jika kondisinya terus menerus seperti ini, Mas Karin? Ya kebudayaannya menjadi satu kebudayaan yang sebenarnya kontraproduktif. Hal-hal yang buruk menjadi. Tapi memang ada yang mengatakan jangan-jangan yang dikatakan oleh Mohtar Lubis itu benar dalam bukunya Manusia Indonesia. Ya yang terlihat dari ini yang seperti itu. Nah ini orang Indonesia gitu, begitu ada masalah Amerika juga ngalamin itu, begitu. Ada masalah kemunafikan, cari pembenaran. Ini ngikutin pemerintah, ini mulai ngikutin pemerintah. Ini Mohtar Lubis juga harusnya kan tulisan itu untuk menyadarkan kita membalikkan keadaan. Kita kan gitu, begitu ada padi, angin tofan juga di mana-mana, krisis juga di mana-mana. Jadi suatu jawaban-jawaban pembenaran dan penormalan sesuatu yang tidak tanpa pemecahan masalah gitu loh.